Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah yang sangat besar yang dilimpahkannya kepada kita adalah nikmat tauhid. Nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat ini. Nikmat yang kelak di hari kiamat diharapkan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelak di hari kiamat mereka berharap kalau bisa menebus diri mereka dengan harta sepenuh langit dan bumi agar selamat dari api neraka. Tapi tidak berguna. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan terima dari hambanya di hari kiamat kecuali Islam. Nikmat yang kelak orang-orang kafir, orang-orang musyrik berharap kalau saja dahulu di dunia mereka itu muslim. Tapi harapan mereka itu sia-sia, tidak akan berguna lagi. Akhirnya dengan penyesalan mereka berharap kalau saja mereka hanyalah tanah,
yang tidak akan dihisap oleh Allah. Maka mari jamaah semuanya bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid. Jaga tauhid kita, bersihkan dari kesyirikan yang besar, yang kecil, yang zahir dan batin. Berlindung kepada Allah dari segala bentuk kesyirikan. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukanmu, berbuat syirik kepadamu sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka, dalam riwayat lain wa a'udzubika ma la a'lam. Dan aku berlindung kepadamu atau aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang aku lakukan dan aku tidak mengetahuinya, seperti syirik kecil, syirik tersembunyi, riya misalnya. Nabi kita mengajarkan agar kita berlindung kepada Allah, menunjukkan betapa sangat berbahayanya kesyirikan itu dan pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya al-muwahhidin, imamnya tauhid. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk istri yang mulia ummahatul mukminin, untuk para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, malam hari ini kita bersama kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kisah antara ayah dan anak, yaitu Nabi Nuh alaihi salam dan putranya. Kisah ini Allah sebutkan di dalam surat Hud di juz 12. Sebelum kita masuk ke kisah itu, kita ingin tahu dahulu bagaimana kondisi umat manusia ketika itu. Kaum muslimin dan muslimat, Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak meriwayatkan atas syarat Al-Imam Al-Bukhari dan beliau mensahihkannya. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Kana baina Adam wa Nuhin 'asharatu qurun." Dahulu antara Nabi Adam dan Nuh alaihi wassalam itu 10 kurun. 10 kurun ini kata sebagian ulama 10 abad antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kanu ala tauhid, kanu ala al-haq. Mereka manusia semuanya antara Adam dan Nabi Nuh itu berada di atas tauhid. Dalam riwayat lain, ala syariatin minal haq, di atas syariat yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ikhtalafu, kemudian setelah itu mereka pun berselisih. Jadi saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat, manusia sebelum periode Nabi Nuh, 10 abad dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu, semua manusia bertauhid, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah,
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Belum terjadi kesyirikan. Lalu datanglah di masa Nabi Nuh itu muncul kesyirikan. Allah ceritakan di dalam surat Nuh kesyirikan yang terjadi itu. Mereka menyembah berhala yang mereka namakan Wad. La tadharunna wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wa la Suwa'a. Jadi nama-nama berhala itu Wad, Suwa', wala Yaghutha, Yaghuth, wa Ya'uq wa Nasr. Ya'uq dan Nasr. Ada 5 berhala yang mereka sembah ketika itu. Apa ceritanya 5 berhala ini? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, 5 berhala ini, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, itu sebenarnya nama-nama orang soleh, nama-nama ulama sebelum mereka. Lalu 5 orang soleh ini wafat. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mereka wafat, berganti generasi, datanglah iblis membisikkan kepada mereka agar mereka membuat patung 5 orang ini, lalu diletakkan di majelis-majelis mereka, di tempat mereka beribadah. Pertama alasannya agar ketika kalian melihat patung mereka itu, tamasil itu, kalian termotivasi dengan kesalehan mereka. Cek cek tes 1 2 cek tes cek tes.
Pertama alasannya agar ketika kalian melihat patung mereka itu tamas, datanglah iblis membisikkan kepada mereka agar mereka membuat patung 5 orang ini, lalu diletakkan di majelis-majelis mereka, di tempat mereka beribadah. Pertama alasannya agar ketika kalian melihat patung mereka itu, tamasil itu, kalian termotivasi dengan kesalehan mereka. Mengingatkan kalian untuk mencontoh, meneladani mereka. Mereka kuatlah, tidak ada yang menyembah. Kemudian habis generasi tersebut, datang generasi berikutnya yang tidak mengerti, tidak paham. Iblis pun membisikkan lagi. Dulu orang tua kalian, mereka kalau terjadi kemarau panjang, mereka berdoa kepada Allah di dekat patung-patung itu. Karena itu patung orang-orang soleh. Mereka itu orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Harapannya apa? Agar doa mereka dikabulkan. Dulu kalau mereka sakit, ada musibah, ada mara bahaya, mereka datang ke sana, ke patung-patung itu. Lalu menjadikan patung-patung itu sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya generasi berikutnya pun menyembah patung itu. Waliyadzubillah. Terjadilah kesyirikan pertama di muka bumi. Diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh itu rasul yang pertama diutus kepada umat manusia. Kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud di ayat 25, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya yang melakukan kesyirikan. Nuh berkata, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang membawa peringatan yang nyata. Dia sampaikanlah wahyu Allah. Dia ingatkan kaumnya agar meninggalkan kesyirikan, agar mereka mengikhlaskan ibadah mereka, memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi Nuh berkata kepada mereka di ayat berikutnya, di ayat 26, "Alla ta'budu illallah," agar kalian tidak menyembah, tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Aku takut kalau kalian tidak tinggalkan kesyirikan itu, kalian tidak kembali kepada Allah, tidak membersihkan akidah tauhid kalian, aku takut azab Allah yang pedih akan menimpa kalian. Maka terjadilah penolakan, wahai saudara-saudari kaum muslimin. Banyak dari kita sudah tahu ceritanya, kisahnya. Mereka olok-olok Nabi Nuh. Allah beri umur yang panjang Nabi Nuh. Beliau berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Berganti generasi. Sampai-sampai dikatakan dalam beberapa riwayat, di dalam kitab tafsir, ketika para ahli tafsir menceritakan kisah ini, sampai para generasi itu sini berganti mewasiatkan, hati-hati jangan kalian ikuti dakwah Nabi Nuh, karena yang diberi umur panjang Nabi Nuh. Adapun manusia yang lainnya sama, wafat sebelum dia, mati sebelum dia. Mereka wasiatkan terus selama 950 tahun Nabi Nuh sabar berdakwah, menyampaikan hujah-hujah, bayan-bayan, dalil-dalil dari Allah. Hanya sedikit yang beriman. Sementara kebanyakan kaumnya ketika itu ingkar. Bahkan mereka berkata, "Ma naraka illa basyaran mithlana, hai Nuh.
Kami tahu, kami lihat engkau ini sama seperti kami, manusia biasa. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami lihat yang ikut dengan dakwahmu hanya orang-orang lemah, orang-orang miskin, bukan orang-orang terpandang. Itu alasan mereka. Wa ma nara 'alaikum min fadlin. Kami tidak lihat kelebihan kalian atas kami, kata orang-orang yang menolak dakwah Nabi Nuh. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kata mereka, kami melihat engkau ini wahai Nuh adalah pendusta. Itulah sunnatullah. Tidak datang seorang nabi berdakwah mengajak kepada Allah melainkan didustai oleh kaumnya. Ujian untuk para nabi, para rasul, ujian untuk para pengikutnya. Kita ringkas kisahnya. Lalu akhirnya setelah masa dakwah yang panjang, yang penuh dengan ujian, cobaan dan rintangan, Nabi Nuh sudah cukup sabar. Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Hai Nuh, kata Allah, kaummu tidak ada lagi yang beriman kepadamu kecuali yang telah beriman, yang telah Allah tetapkan mereka beriman kepadamu. Sudah. Setelah itu Allah katakan di ayat sesudahnya, wasna'il fulka bi'ayunina. Buat kapal. Buat kapal. Dengan mata kami dan wahyu kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan lagi engkau, hai Nuh, meminta pertolongan atau meminta tunda, beri waktu terhadap orang-orang zalim itu. Innahum mughraqun. Mereka akan kami tenggelamkan. Mulailah Nabi Nuh mengajak pengikutnya membuat kapal, menjalankan perintah Allah. Setiap orang-orang kafir, orang-orang musyrik melewati Nabi Nuh dan kaumnya yang sedang membuat kapal, menjalankan perintah Allah, ditertawakan oleh mereka, diolok-olok. Lalu akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa amrun, sehingga datanglah perintah kami. Ketika itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ini di surat lain. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, inni maghlub, aku kalah. Maksudnya kalah di sini, aku lemah. Dia sudah berdakwah sekian ratus tahun, hanya beriman sedikit. Sudah dia berdoa, fantasir, tolonglah aku ya Allah. Allah bukakan pintu-pintu langit, mencurahkan hujan yang sangat deras. Allah bukakan mata air dari bumi, memancar. Bertemulah air dari langit dan air dari perut bumi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, "Qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain." Bawa dari setiap makhluk hidup itu berpasang-pasangan ke atas kapalmu. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Maka Allah binasakan orang-orang yang telah Allah tetapkan kebinasaannya, kecuali orang-orang yang Allah beri hidayah. Wa man aman, dan orang-orang yang beriman. Wa man amana ma'ahu illa qalil, kecuali sedikit yang beriman. Maka naiklah Nabi Nuh ke atas kapal bersama orang-orang beriman. Dia bawa hewan-hewan. Setiap jenis hewan itu berpasang-pasangan. Lalu air pun semakin dalam. Ketika itu Allah katakan, wa qala irkabu fiha bismillah, bismillahi majreha wa mursaha.
Naiklah, kendarailah kapal itu di atas air tersebut. Bismillahi, dengan nama Allah yang menjalankannya. Wa mursaha, dan juga Allah pula lah yang akan menyandarkannya nanti. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Air semakin dalam. Ombak bergulung-gulung laksana gunung. Apa kata Allah? Wa hiya tajri bihim. Kapal itu berjalan membawa mereka fi maujin kal jibal, membelah gelombang laksana gunung. Jamaah, lautan tidak akan bergelombang seperti gunung kecuali ada badai yang sangat dahsyat. Jadi waktu itu air dari langit bertemu dengan air dari bumi, ditambah angin topan, sehingga air tersebut bergelombang seperti gunung. Dari kejauhan Nabi Nuh melihat anaknya. Melihat anaknya, buah hatinya. Ketika itu terbitlah kasih sayang seorang ayah. Iba hatinya melihat sang anak. Diceritakan oleh ahli tafsir, waktu itu anaknya tidak benar-benar nyata mengikuti orang kafir, tidak juga menampakkan keimanan. Jadi dikisahkan dia itu bersama ayahnya selama masa dakwah itu menyembunyikan kekufuran dia. Ketika terjadi musibah itu, dia tidak mau ikut dengan ayahnya. Nampaklah oleh Nabi Nuh di detik-detik terakhir itu, sebelum air menenggelamkan gunung-gunung, dia tidak putus asa untuk mengajak anaknya kembali kepada jalan yang lurus. Dia panggil anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Maka Nabi Nuh memanggil putranya yang ketika itu memisahkan diri, memisahkan diri. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya, wahai ananda. Dipanggil dengan bahasa yang lembut dan dengan tutur kata untuk menyentuh hati anaknya agar anaknya mau mendengar dan mengikut petuah orang tuanya ini. Dia panggil, ya bunayya, hai ananda, irkam ma'ana, ayo naiklah ke atas kapal ini bersama kami. Subhanallah. Itulah dia seorang ayah. Di detik-detik terakhir itu dia tidak berputus asa agar sang anak mendapatkan hidayah. Ayah bertanggung jawab terhadap pendidikan agama anaknya. Bertanggung jawab menjaga keluarganya dari api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat lain? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga anak keluarga kalian, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghilad syidad, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar, menakutkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat yang tidak pernah menentang perintah Allah, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ayat ini perintah kepada setiap orang tua, setiap kita, agar kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Ayah, orang yang pertama akan ditanya nanti di hari kiamat.
Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban, ditanya tentang apa yang dia pimpin. Al-imamu ra'in. Seorang pemimpin, imam adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan ditanya tentang rakyat yang dia pimpin. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki pemimpin di tengah keluarganya akan diminta pertanggungjawaban kelak tentang apa yang dia pimpin. Kemana anaknya ini dia arahkan? Apakah dia tanamkan tauhid kepada anaknya? Tapi sangat disayangkan Pak, Bu, jamaah. Hari ini tidak sedikit orang tua, ayah, dalam tanda kutip ayah, yang lalai terhadap agama anak-anaknya. Na'udzubillah. Ini teladan bagi kita Nabi Nuh. Orang tua tidak boleh berputus asa. Seburuk apapun anak kita, kelakuannya, jangan pernah putus asa. Untuk mengajak, menasihati, berdoa kepada Allah agar dia mendapat hidayah. Nasihati dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Lihat Nabi Nuh. Wahai ananda, naiklah ke atas kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Perhatikan bahasanya yang halus. Apa kata beliau? Janganlah engkau wahai anakku, bergabung bersama orang-orang kafir itu. Beliau tidak katakan di sini wala takum minal kafirin. Jangan engkau wahai anakku menjadi orang-orang yang kafir. Karena kan kasar bahasanya, memvonis. Dia masih berharap dengan ajakan yang halus, mudah-mudahan anaknya sadar. Maka dia katakan, jangan engkau bersama mereka. Seolah-olah dia itu belum termasuk orang itu. Dijelaskan oleh para ulama, ada yang menjelaskan di sini mungkin Nabi Nuh belum tahu kalau anaknya itu sebenarnya menyembunyikan kekufuran dan kesyirikan. Maka dia katakan seperti itu. Sang anak ini dengan angkuh dan sombong. Dan alangkah banyaknya di zaman sekarang anak-anak yang sombong kepada orang tua. Tak mau mendengar nasihat. Merasa lebih hebat dari orang tuanya. Sang anak menjawab, qala sa'awi jabalan ya'simuni minal ma'. Maka anaknya berkata, ya sa'awi ila jabal. Aku akan berlindung kepada gunung itu. Dia berlindung kepada makhluk. Dari makhluk. Air yang Allah perintahkan untuk menenggelamkan. Dia mengira makhluk itu akan bisa menyelamatkannya. Makhluk akan bisa melindunginya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah kecuali Allah. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ia berkata, aku akan naik ke gunung itu, berlindung di sana, menjagaku dan menyelamatkanku dari ma'. Apa kata ayahnya? Ayahnya masih menasihati lagi. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Hari ini takkan ada yang selamat dari azab Allah kecuali yang Allah rahmati. Ayo, gabung masuk di sini agar dirahmati oleh Allah. Tapi itulah dia hidayah. Kita tidak bisa memaksakannya sekalipun kepada orang yang kita cintai. Itu rahasia Allah. Hikmah yang hanya Allah mengetahuinya. Bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah kepadanya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Tugas orang tua, Bapak Ibu jamaah semuanya, mengajarkan, menanamkan, memberikan keteladanan
mengajak, menasihati, mengingatkan. Hidayah dari Allah. Kita lanjutkan. Lalu ketika mereka sedang berdialog itu, Nabi Nuh di atas kapal, anaknya berusaha naik ke atas gunung. Ketika anaknya tidak juga mau mendengar nasihat orang tuanya, apa kata Allah? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka datanglah gelombang yang besar memisahkan, menghalangi di antara keduanya. Maka anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Dijelaskan oleh ulama-ulama mufassirin, kenapa di sini Allah ungkapkan wahala bainahumal mauj, dan datanglah gelombang menghalangi di antara keduanya. Ini juga bentuk rahmat, kasih sayang Allah kepada Nabi Nuh, agar dia tidak melihat anaknya saat tenggelam. Karena orang tua itu kan punya sifat kasih sayang bagaimanapun. Betapa ngerinya dan pilunya hati kalau melihat anak di depan matanya tenggelam. Makanya dihalangi oleh gunung, sudah kapalnya bergerak ke arah lain, dibawa oleh gelombang, anaknya tenggelam bersama gunung itu. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Jamaah semuanya, setelah tenggelam semuanya orang-orang yang dihukum oleh Allah, seluruh manusia ketika itu yang ada, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah kecuali yang beriman bersamanya. Lalu setelah itu Allah perintahkan air untuk surut lagi, bumi menelan air itu. Apa kata Allah? Wa qila ya ardu bla'i wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Apa kata Allah? Wahai bumi, telanlah kembali airmu. Wahai langit, hentikan hujanmu. Maka berhenti hujan, air pun ditelan lagi oleh bumi. Wa ghidal ma'u, maka surutlah air. Wa qudiyal amru, perkara telah diputuskan oleh Allah. Wastawat 'alal judi, maka terdamparlah kapal itu di atas gunung Judi. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin, maka celaka orang-orang yang zalim. Nabi Nuh setelah kejadian itu, dia masih terpikir anaknya yang tenggelam itu. Dia masih berharap anaknya itu dimaafkan oleh Allah. Begitulah kasih sayang orang tua itu ya. Tapi banyak anak yang tidak menyadari betapa besarnya kasih sayang orang tua itu. Akibat dilalaikan agamanya ketika kecil, tumbuh anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbah. Nabi Nuh pun menyeru, berdoa kepada Rabbnya. Faqala rabbi inna ibni min ahli, ya Allah, wahai Rabbku, anakku yang tenggelam itu adalah termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkaulah hakim yang paling bijaksana. Apa kata Allah menjawab doa Nabi Nuh ini? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah, anakmu itu tidak termasuk keluargamu. Maksudnya sekalipun dia dari darah daging dia, ketika dipisahkan oleh akidah sudah terputus. Dia tidak termasuk keluargamu yang beriman. Innahu amalun ghairu salih, dia tidak beramal salih. Jangan lagi engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu. Nah, ini pertanda jamaah, para nabi dan rasul itu tidak tahu perkara gaib kecuali sebatas yang Allah beritahukan, yang Allah wahyukan. Dia tidak tahu bagaimana hakikat anaknya.
Dia masih berharap mengira anaknya ini tidak ikut bersama orang-orang kafir itu. Maka dia berharap berdoa kepada Allah. Maka Allah nasihati, Allah tegur. Jangan lagi engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui. Inni a'idzuka, aku nasihati engkau hai Nuh, antakuna minal jahilin, agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Maka Nabi Nuh pun beristighfar, memohon ampun kepada Allah, memohon rahmat kepada Allah. Ketika itu tidak tersisa manusia kecuali dari keturunan Nabi Nuh, karena orang-orang yang di atas kapal selain dari anak-anak Nabi Nuh, mereka tidak Allah berikan keturunan lagi setelah itu. Hanya anak-anak Nabi Nuh lah yang keturunan. Kaum muslimin dan muslimat. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan dari kisah yang singkat ini. Yang pertama, bahwa tauhid adalah penyelamat manusia di dunia dan di akhirat. Kesyirikanlah dosa paling besar yang membinasakan manusia dari dahulu kala sampai sekarang. Allah tidak kisahkan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran, melainkan agar kita mengambil pelajaran. Wajib kita ambil pelajaran. Apa kata Allah? Inna fi qasasihim atau qasasihim la ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Itu pelajaran yang pertama. Pentingnya tauhid. Maka harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Akidah kepada Allah, tauhid. Kenalkan dia kepada Allah yang telah menciptakannya, yang telah menganugerahkannya segala nikmat, bahwa hanya Allah yang berhak dia sembah. Hanya Allah lah dia yang berhak untuk tunduk dan patuh secara mutlak. Agar tumbuh generasi yang kokoh, yang taat kepada Allah. Hari ini yang paling dikhawatirkan oleh orang tua apa? Masa depan anaknya, benar, tapi masa depan di dunia. Dia tidak pikirkan masa depan akhirat anaknya. Orang tua hari ini khawatir anaknya terlambat sekolah daripada terlambat sholat. Kalau terlambat sholat paling nyuruh begitu saja. Sholat, diam. Sholat, diam. Nak sholat, diam. Tapi kalau sampai terlambat sekolah dihukum, diancam. Banyak orang tua seperti itu. Kenapa? Karena lemahnya agama, lemahnya iman tadi. Dia lebih khawatir dunia anaknya daripada akhirat anaknya. Sementara dia tidak tahu apakah anaknya betul-betul akan hidup lama di dunia atau tidak. Inilah kita, fakta dan realita zaman sekarang. Kalau anaknya merugi dunia, dia kasihan. Tapi kalau anaknya jauh dari Allah, berbuat dosa, maksiat, tidak sholat, dan lain sebagainya, dia tidak kasihan. Menegur anak-anaknya. Maka tumbuh generasi yang menganggap agama itu asing dan aneh. Ini kesalahan sebagai orang yang harus kita koreksi diri kita. Baik, kemudian pelajaran yang lain Bapak Ibu jamaah semuanya yang bisa kita petik, para nabi dan rasul itu semua agamanya sama, yaitu Islam. Syariat, tata cara ibadahnya mungkin berbeda. Salat mereka salat, para nabi dan rasul juga salat. Banyak ayat-ayat yang menceritakannya. Tapi intisari agama mereka sama dengan Nabi kita Muhammad SAW, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita jaga akidah kita jaga akidah keluarga kita, anak-anak kita yang akan melanjutkan estafet kita di dunia ini untuk menegakkan agama Allah dan memajukan bangsa kita. Sampai di sini materi kajian kita, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudari saya di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada kelompok orang-orang yang bertauhid yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Anda para pemirsa Roja TV. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Dusun Lok Pungki, Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, menjadi salah satu wilayah yang terdampak musibah banjir beberapa waktu lalu. Derasnya arus banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, namun juga menyeret sebagian rumah serta merusak ladang dan kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Kini sebagian warga tidak lagi dapat kembali ke rumah mereka. Pemerintah pun berupaya menyediakan hunian sementara agar masyarakat tetap bertahan dan melanjutkan kehidupan bersama keluarga di tengah kondisi yang penuh ujian ini. Di balik beratnya musibah yang terjadi, kaum muslimin diajarkan untuk tetap bersabar, mengambil hikmah, serta memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, petang hari ini saya bersama tim Roja TV sedang berada di desa Lok Pungki, Dusun Lok Pungki. 7 bulan berlalu tempat ini dilanda musibah air bah. Satu kampung disapu bersih, rumah, tanah habis. Dan saat ini walaupun 7 bulan telah berlalu, mereka saudara-saudari kita ini masih tinggal di hunian sementara dengan kondisi yang sangat sederhana. Inilah dia kondisi suasana di bekas kampung ini. Di belakang kami ada masjid yang sudah hampir roboh. Terus ada aliran sungai yang baru yang tercipta karena banjir. Sebenarnya tidak ada aliran sungai sebelumnya. Ini semuanya rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan, kematian, pangan, tanam-tanaman, buah-buahan, semuanya diuji oleh Allah. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang ditimpa musibah bisa bersabar dan tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah, bergantung, memohon kepadanya sehingga cepat Allah angkat kesusahan ini dan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kita semua sesama muslim tentu harus punya kepedulian terhadap mereka, membantu dengan apa yang bisa kita bantu, minimal dengan doa kita dan rasa kepedulian kita. Saya Abu Zubair Hawari bersama Roja TV langsung dari tempat kejadian musibah itu di Dusun Lok Pungki, Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah memang meninggalkan duka dan kehilangan. Namun di balik ujian ini, tampak indahnya kepedulian, ukhuwah, dan semangat saling membantu di tengah masyarakat. Semoga Allah mengganti setiap kehilangan dengan kebaikan, mengangkat kesulitan saudara-saudara kita di Aceh Utara, serta menjadikan musibah ini sebagai penguat iman dan pengingat agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya.